Langsung aja. Iya. Dah, ya, ya. Seriously. Dah, Pak. Siap. Ini ada yang apa namanya? Yang 5 menit mati masih settingan handphone gue. Oh itu astagfirullahaladzim. Juga 5 menit mati. Ini. Emang itu. Ini layar mati otomatis. 30 menit berarti. Iya lamanya enggak usah. 30 menit paling sebentar. Atau enggak? Ya udah nggak apa-apa. Ntar kan kalau rekam dia nggak bakal mati. Dia kalau mati itu ketika di. Boleh. Yang mau ke Thailand ya? Enggak, ini timer kan kita minta pakai timer Bu ya? Ya, ada. Oke, yang di sana udah di Sudah. Oke, ya. Oke, posisi duduk dulu. Oke, good. Oke, bentar mau cara yang dulu kita loh. Oke, 1, 2. Oke, ada suara kamera 1, 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak-anakku semua? Oke, alhamdulillah di siang hari ini kembali bertemu dalam pembelajaran kimia, pembelajaran sains yang dibutuhkan bagi seluruh manusia, terutama bagi kalian-kalian semua calon ilmuwan muda. Ya. Hari ini mungkin ya agak berbeda dari sebelumnya. Ya, ini agak berbeda dari sebelumnya. Hari ini kita pembelajarannya lebih aplikatif, lebih implementatif, ya. Dengan konsep STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengabsensi terlebih dahulu. Mungkin langsung saja. Tadi siapa yang tidak masuk? Zaril sama Minar tidak masuk lagi. Oh gitu. Ini serius nih, Minar sakit, Zaril. Baik, semoga yang sakit sekarang cepat sehat. Amin. Oke ya. Baik, apa tulisan di depan? Itu yang gedenya, yang kecilnya. Oke, hari ini kita lebih membahas bagaimana keterkaitan pembelajaran kita hari ini, yaitu kimia, diintegrasikan dengan beberapa bidang lain, tapi dalam rangka menyelesaikan sebuah permasalahan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa ternyata ilmu yang kalian pelajari itu mampu menyelesaikan sebuah masalah? Dan masalah itu hanya bisa diselesaikan kalau kalian dapat yang namanya sebuah teori atau latar belakang masalahnya. Hari ini kalian mengawali dulu. Mengawali untuk menemukan sebuah solusi kenapa polusi udara itu masih belum terselesaikan sampai sekarang, ya. Isu yang kita angkat fokus kepada polusi udara dalam menyebabkan pemanasan global. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu ada sains, yaitu kita fokus kepada membedakan struktur ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3 yang kalian sudah pelajari. Namun korelasi pada hari ini kita adalah membahas struktur senyawa yang ada pada BBM yang biasa kalian pakai dan alternatif dari BBM. Namanya BBN. BBN itu apa sih isinya? Kandungannya. BBM itu apa sih kandungannya? Sekarang kalian akan belajar lebih lanjut. Kedua, sekarang udah era teknologi, berarti kita pun harus mengintegrasikan dengan teknologi. Kita pun akan mempelajari bagaimana struktur mereka dengan menggunakan aplikasi. Dan engineer-nya, kalian akan membuat sebuah bentuk real menggunakan bahan-bahan yang sudah saya minta sebelumnya. Bagaimana bentuk nanti bahan bakar dari BBM kandungannya dan bahan bakar kandungan dari BBN, ya. Terakhir, kalian sampai pada penentuan
Yang mana yang lebih baik? Penggunaan senyawa A atau senyawa B dalam bahan bakar? Terus jelaskan secara presentasi angkanya, matematiknya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita kenalan dengan masalahnya. Ini ada sebuah kasus videonya. Silakan kita dengar. Bahan bakar fosil menyelamatkan industri atau merusak bumi? Fosil ya, biasa kita pakai untuk kehidupan sehari. Apa contoh-contohnya? Bensin, ya kan? Bensin pun banyak tuh, ada jenis Pertalite, Pertamax, kemudian di industri-industri semua pakai BBM. Bahan bakar fosil yang berasal dari sisa tumbuhan dan makhluk hidup yang mati jutaan tahun lalu, terbentuk melalui tekanan dan panas ekstrim selama berabad-abad. Nah, ini Proses pembentukan BBM. pengembangan dan pengolahan bahan bakar fosil memang gila. Dari pemboran sumur minyak sampai pengolahan gas alam dan batu bara menjadi energi yang menggerakkan industri. Nah, ini kalau mau ke teknik pertambangan yang kayak gini nanti perusahaannya. Hingga kini, energi ini menjadi tulang punggung industri, transportasi, dan berbagai aspek kehidupan modern. Langit semakin kelabu, suhu makin panas, dan bencana datang tanpa aba-aba. Semua ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Bahan bakar fosil ada di balik perubahan besar yang terjadi di planet ini. Setiap liter bensin yang terbakar, setiap ton batu bara yang digunakan, semuanya meninggalkan jejak karbon yang mempercepat pemanasan global. Lapisan es mencair, permukaan laut naik, dan cuaca menjadi semakin tak terduga. Tapi dampaknya tak berhenti di situ. Polusi udara dari pembakaran minyak bumi dan batu bara menyebarkan partikel beracun yang merusak paru-paru manusia dan memicu penyakit pernafasan. Hujan asam yang terbentuk dari emisi sulfur dioksida merusak tanah, meracuni perairan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Tak hanya itu, eksploitasi minyak dan gas seringkali menyebabkan kebocoran yang mencemari lautan, membunuh kehidupan laut, dan menghancurkan sumber daya yang seharusnya menopang masyarakat pesisir. Nah, bahkan perairan pun kena dampaknya dari limbah BBM. Bahkan perairan ya. Para nelayan yang di daerah sekitar laut, udara-udara, lautan juga semua kena. Termasuk ekonomi pun berdampak dalam BBM. Negara industri terus mencari cara untuk mempertahankan dominasi mereka dalam pasokan energi, bahkan jika itu berarti mengorbankan lingkungan. Namun, masih ada harapan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik mulai menjadi alternatif yang menjanjikan. Inovasi terus berkembang, dan kesadaran akan pentingnya transisi ke energi bersih semakin meningkat. Jika langkah-langkah besar tidak segera diambil, masa depan bumi bisa berada dalam bahaya. Tapi jika manusia bertindak sekarang, perubahan menuju dunia yang lebih hijau masih bisa terjadi. Oke, jadi kalau dari video ini, ada yang bisa menyebutkan apa masalah utama dari video ini? Apa masalah utama yang disampaikan dari pesan di video ini? Ada yang mau menyampaikan? Tunjuk tangan. Apa pesannya nih? Atau apa masalah yang bisa kita ambil dari video ini? Oke, silakan. Mungkin masalah yang dilihat itu kayak ketergantungan manusia dalam energi bahan bakar fosil, Pak. Dan dimana bahan bakar fosil itu setelah digunakan itu pasti akan berdampak bagi lingkungan di sekitar kita, Pak. Bahan bakar fosil. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ya, silakan. Saya akan menambahkan, jadi karena egonya manusia juga untuk mempertahankan tingkat mereka dalam sebanyak sumber daya alam atau energi apapun yang mereka punya, sehingga mereka mengeksploitasi lingkungan dan mengeksploitasi lingkungan sehingga tercemar udaranya dan sekitarnya. Baik. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab, Rozi dan Samantha. Sekarang saya tanya lagi, ini supaya kita memahami betul. Kita itu
hidup sehari-hari, berapa persen kita butuh dengan bahan bakar tak terbarukan seperti batu bara, seperti minyak bumi? Hampir semuanya kan? Coba contohnya apa saja? Bensin tadi kan, apalagi? Gas. Nah, yang paling basic deh yang saya tanya, listrik. Listrik kita itu dapat dari mana sumbernya? Ya, dari batu bara. Bukan dari yang lain, dominasinya masih batu bara. Walaupun kita tahu bahwa sekarang sudah banyak inovasi-inovasi teknologi. Kendaraan bertenaga listrik, mobil listrik, motor listrik gitu ya, kompor listrik, yes, semua berganti ke listrik. Tapi faktanya, kalau kita lihat muaranya, listrik sendiri bersumber dari batu bara. Pada akhirnya bisa tidak kita terlepas dari batu bara? Sulit. Faktanya lagi, ternyata sumber daya kita di Indonesia jauh lebih banyak variasinya, seperti energi-energi terbarukan. Kita tahu bahwa negara kita negara khatulistiwa yang setiap hari dilalui oleh matahari. Berarti potensi energi apa namanya? Energi surya. Juga tumbuhan-tumbuhan yang kita terkenal sebagai negara agraris, negara pertanian yang limbah tanaman-tanamannya banyak, itu ternyata bisa dijadikan salah satu kandungan dari alternatif BBM yang dikenal dengan BBN. Apa singkatan BBN? Ya, Bahan bakar nabati. bahan bakar nabati. Bedanya M sama N kan? Bahan bakar minyak, bahan bakar nabati. Umumnya kita pakai minyak. Sekarang ada sebenarnya yang lebih bersih, yaitu BBM. Sekarang kita kenal dulu dengan perbedaan antara BBM dan BBN. Nah, kita lihat perbedaan BBM dan BBN. Kelihatan? Enggak kan? Oke, saya besarin kalau begitu. Apa kandungan BBM? Oh, jawabannya kimia banget loh, C8H18. Padahal ada namanya tuh. Oktan ya. Kalau ditanya apa rumus molekulnya? Iya benar, C8H18. Tapi kandungannya apa? Oktan atau disebutnya oktana gitu ya. Senyawa alkana, alkena apa alkuna? Alkana. Ikatan tunggal apa rangkap? Nah. Oke, BBM. Semakin bagus nilai BBM-nya, yang terkenal dengan istilah bilangan oktan, semakin besar jumlah persentase oktannya. Semakin kecil kualitas BBM-nya, berarti bilangan oktannya atau kandungan oktannya semakin kecil. Nah, berarti yang dominan di sini adalah yang oktan. Oke, BBM. Kita fokus ke oktananya. Sebetulnya ada yang lain, heksana sama heksuna, tapi kita fokus ke oktan sebagai jumlah yang paling dominan. Nah, sekarang ini dia BBN. Apa kandungannya? Nah, etanol. Etanol itu bedanya dengan oktana apa bedanya? Coba lihat jumlah C-nya. Berapa jumlah C-nya? 2. Jumlah H-nya? 6. O-nya? 1. Oke. Nah, di mana kita bisa menemukan bioetanol selain dari BBN? Nih sumbernya, lihat tuh. Tadi kan kata-katanya nabati. Lihat sumbernya. Dihasilkan dari bahan nabati seperti apa? Tebu, jagung, singkong, kelapa sawit. Oke, kita lihat dulu ya video. Di sini ada video beberapa atau ulasan tentang bahan bakar. Ternyata ini bukan yang pertama kali. Iya, ini ada seorang warga di Jombang, Jawa Timur mampu mengubah Warga-warga kita sebenarnya keren-keren loh. Ketika ekonomi makin terjepit, inisiatif kreatif makin maju, bisa ternyata.
Bahkan di desa malah mulai yang menginisiasinya. Loh kok orang kota nggak ada gitu. Padahal ini di desa. Sebagai penghasil bahan bakar minyak. Warga Kaliumbu, Kecamatan Jombang Kota ini berhasil membuat bahan bakar minyak sendiri. Setelah Lihat bahan dasarnya apa? selama 2 tahun. Itu batang-batang padi, ya daun-daun kering gitu ya. Tuh lihat tuh. Tebu, daun, apapun Untuk yang dari tumbuhan. ini adalah menyingkapi terjadinya kelangkaan BBM yang terjadi. Yang kita tahu BBM sekarang lagi naik banget ya. Sekarang Pertalite oke lah gitu. Tapi gara-gara Pertalite oke harganya, apa yang terjadi? Crowded, rame, ngantri, betul? Yang nggak mau ngantri ngapain? Pertama berapa harganya? Kemudian 15.900 kan? kita pay untuk proses Oh, fermentasi. 19.000. Setelah Nah, kalau kita beli di kemudian tahap kalau belinya di eceran berapa harganya pertama? setelah itu etanol akan 19.000, 18.000, mahal banget itu. Nasi Padang dapat sebungkus kan nasi Padang itu. lebih banyak Sayang kan. sebagai bahan. Nah, lihat nih, ini gratis bahan utamanya. Menggunakan BBM Limbah. warnanya pada Nah, limbah ini. sektornya. Untuk biaya produksi per liter sekitar Rp5.800. Arif berharap penemuannya bisa digunakan warga sebagai alternatif bahan bakar. Di beberapa wilayah bahkan untuk mendapatkan Pertalite itu ngantrinya panjang banget. Bisa 2 jam baru dapat Pertalite. Di beberapa daerah. Ya, kita masih mending gitu. Tapi suka di daerah saya tuh, di daerah Tarumajaya ya. Mungkin kalau mau ke rumah saya silahkan datang. Itu, ini saya kasih tahu ini. Dekat rumah saya ada 2 pom bensin. Ya, 2 pom bensin. Satu pom bensinnya nulis Pertalite tidak tersedia. Always nggak pernah ada. Kalau mau dapat yang Pertalite agak jauh dulu. Sudah sampai kita ke sana, agak jauh, sampai sana, kenapa? Maaf, habis Pertalite-nya. Selalu begitu. Pulang dari sini, sore atau malam datang ke sana, maaf, habis Pak. Tuh, semakin ke daerah itu semakin sulit. Pertalite, semakin sulit. Mungkin kota oke lah, karena difasilitasi dengan bagus. Semakin ke daerah makin sulit. Ya, nanti kapan-kapan main ke Tarumajaya ya. Ada yang mau ke Tarumajaya lagi, Zawa? Oh, boleh. Oke. Zawa yang pernah ke rumah tuh. Nah, kita mulai. Jadi, silakan buka LKPD-nya. Fokus kepada bagian sains. Ada tuh bagian sainsnya. Silakan mulai kerjakan di bagian sains. Ikuti instruksi dari yang diberikan. Kalau tidak muat di situ, boleh di belakangnya. Saya yakin memang tempatnya agak terbatas. Silakan tulis di bagian belakang. Itu ada beberapa pertanyaan tuh ya. Kira-kira waktunya saya kasih waktu 10 menit saja. Cukup ya? Ya. Boleh. Jangan lupa namain kelompok. Plus namamu sekarang nomor berapa? Tulis. Berarti nanti nama anggotanya Beauty 5, Eldira 4 gitu ya. Udah nggak usah, abaikan aja, abaikan dong. Oke. Tolong saat memberikan nama grup, saat memberikan nama anggota grupnya, kasih dalam kurung nomor yang kalian sedang gunakan, nomor berapa, gitu ya. Jelas? Ya. Di belakang aja, kalau nggak muat di belakang. Oke. Silakan kerjakan. Di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Tentu kan sudah belajar. Yang kedua, perbedaan utama antara alkana, alkena, sama alguna. Silakan kerjakan. Nah, yang paling penting nomor 3. Menurut kalian mengapa bahan bakar nabati dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil? Silakan, pendapatnya dulu. Muat kan? Kalau nggak muat di belakang. Kalau nggak muat di belakang ya. Bu, sorry Bu.
Ya. Sudah? Sudah? Baru nulis nama, Pak. Nah, nanti di sini nih. Di sini buka nih. Sip. Coba laptop. Sip. Halo. Gimana? Aman? Aman, Pak. Yang jelas gini, bahwa hari ini kita fokus ke BBM sama PBN. Nanti di akhir kamu akan tahu secara matematikanya. Karena ada satu materi yang sebenarnya secara stokiometri kamu kan belum belajar. Tapi saya kasih rumusnya nanti. Oke. Yang Cara mencari gram. Cara mencari gram kalau di KTM Mall gimana? Belum kan? Ada rumusnya, oke? Sekarang pokoknya ikutin aja dulu. Nomor 3 jawabannya apa menurutmu? Nomor 3. Nomor 3 apa menurutmu jawabannya? Menurut saya, mengapa bahan Ayo, jawabannya apa? Sumbernya tidak terbatas. Si nabatinya ya. Apalagi kita bangsa yang wah, di mana-mana sawah, di mana-mana tanaman. Harusnya kita fokus ke sana ya. BBM itu sebetulnya mah bagi kita itu opsional ke berapa gitu. Karena kita kan lebih kental dengan petaninya, perkebunannya gitu ya. Pasti gitu. Nah iya, tapi kenapa kita masih bergantung? Harusnya kita kan bisa mengolah itu lebih baik. Dan nanti saya akan putarkan video sekolah lain tuh udah coba berhasil buat. Insya Allah kalau nanti udah selesai habis ulangan kita praktek itu membuat dari tanaman bioetanol. Sampai jadi bensin. Oke? Nanti masukin ke motor Ingrid. Gimana nomor 3 jawabannya? Saya mau dengar yang nomor 3. Ya, baca dulu pertanyaan nomor 3 aja. Menurut kalian, kenapa bahan bakar nabati akan lebih ramah lingkungan? Nah, coba. Kenapa nabati lebih ramah lingkungan? Karena kalau nabati kan berasal dari tumbuhan dengan bukan. Kalau misalkan bahan bakar fosil itu butuh waktu yang sangat lama. Ramah lingkungan. Secara lingkungan sama-sama ngasilin polusi nggak? Iya. Sama-sama ngasilin polusi kan? Lah, emang kita kalau bakar tanaman nggak ada polusinya? Ada juga kan? Terus kenapa dikatakan lebih ramah lingkungan? Karena kemungkinan kalau bahan bakar bioetanol BBN BBN. mengeluarkan emisi karbon yang lebih sedikit kalau dibandingkan bahan bakar fosil pada umumnya. Nah, berapa besarnya nanti kita akan hitung, oke? Good. Tadi di mana terakhir speakernya? Oke, nomor 3 jawabannya apa? Saya mau dengar. Nomor 3. Karena pertanyaan nomor 3 itu apa nomor 3? BBM kan terbuat dari bahan-bahan organik seperti tumbuhan-tumbuhan. Nah, tapi perbedaan lainnya tuh BBM karena ada oktananya lebih banyak karbonnya sehingga menghasilkan karbon dioksida yang lebih banyak. Sedangkan etanol yang ada di BBM itu atom C-nya hanya 2. Jadi Kita akan melihat berapa persen perbedaannya. Oke, bagus sekali ini jawabannya. Tadi mana mic-nya? Coba nomor 3 jawabannya apa kalian? Ini nomor 3 pertanyaannya. ini mau dijawab Pak. Kalau misalnya yang fosil itu dia tidak bisa dibarui pertama. Terus kedua kalau nabati itu bisa dibaruin. Terus Nah, kalau apa namanya? terus kedua Kalau nabati itu bahannya lebih gampang dicari gitu. Oke. Tidak akan habis bulan-bulan. Kalau secara ramah lingkungan, dua-duanya kalau dibakar kan ngasih asap juga. Dua-duanya. Kandungan karbonnya Pak. Kenapa kandungan karbonnya? Kalau nabati kan otomatis kandungan karbonnya itu kan
lebih dikit daripada bahan bakar fosil. Seberapa persen perbedaan kandungannya? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Nanti kita hitung sama-sama. Oke. Kita hitung. Oke, siap. Untuk jawaban nomor 3, saya mau mendengar. Apa alasannya? Dari Aldo sih tadi. Mengapa bahan bakar nabati dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan? Oke, kalau menurut kami itu tuh kenapa bahan bakar nabati itu dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil? Ya. Karena setelah kami lihat itu secara struktur molekul lebih banyak kandungan karbon di BBM atau oktana dibandingkan etanol gitu. Itu untuk struktur molekulnya. Jadi berarti secara dampak polusi jumlahnya lebih banyak yang mana? Secara BBM yang oktana. Berapa persen perbedaannya? Untuk berapa persennya Belum tahu? belum tahu. Nanti kita hitung. Siap. Oke, sudah semua? Sekarang sambil berjalan buka aplikasi yang sudah saya minta. Jamscast. Saya minta semuanya gambarkan struktur kandungan BBM dan BBN. BBM-nya tadi oktana, BBN-nya adalah etanol. Nah, kalau yang bingung etanol tuh kayak gimana? Etanol tuh kayak gini. Tapi ini yang 2 dimensi ya. Kalian berarti buat yang 3 dimensi. Ini yang etanol 2 dimensi. Nanti menggunakan aplikasi temukan yang 3 dimensinya. Udah selesai aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Nice. 8 aja. No. Iya, good. Link in. Ya lu enggak. Ini masih ada H2-nya. H2-nya hapus dulu. Nah, sekarang 3D viewer-nya. Loh. Ini 3D viewer. Ini. Oke, tapi nggak ada H-nya ya? Kalau ada H-nya bisa nih. H-nya nggak dimunculin ya? Ya. Coba munculin H-nya. Gimana? Ada caranya. Coba. Outlook. Pergi ke bagian tools. Terus. No. Add extra hydrogen. That's it. And then. That's it. Oh iya, turunin. Kalau sudah dapat gambarnya dalam bentuk 3 dimensi, isi bagian yang sudah ada diberikan di LKPD. Isi bagian langsung ke sini saja. Kayak begitu sih. Langsung ke bagian sini aja, oke? Gambarkan sketsa struktur etanol. Ya? Kalau sudah selesai dapat gambarnya, mana yang nyari gambar nih? Nah, nanti pastikan gambar di LKPD-nya bagian yang diberikan kolom. Oke? Langsung ke situ saja, tidak usah yang lain. Langsung ke gambarnya saja. Ya? Dulu. Back. Oh, belum. Ini kayak bola-bola aja nih. H-nya belum ada H-nya. Pastikan ada H. Tolong buat reviewernya yang H-nya muncul. Hidrogennya harus muncul. Di tools, habis itu ada add hydrogen explicit. Ada. Tools, add explicit hydrogen dia. Nanti muncul. Nah. Oke nih, Pak. Nah, sekarang kamu Gimana Pak namanya? Ini ya. nambahin O. Itu dia. Oke. Yes. Langsung fokus ke sini aja, ke gambarnya. Yang ininya Anda sudah pintar semua. Langsung ke sini. Iya. Karena udah pintar, besok siap-siap ulangannya lebih bagus. Optimis dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini mau ngapain ini? Kok ada foto-fotonya Ayesa doang sini? Oh iya.
Itu belum terinstall, Mbak. Mana jump sketch-nya? Belum terinstall. Coba search di sini jump sketch. Ini ada nih. Kelas aja kelas 10 bisa kan, kelas 11 kan. Nah, gitu. Oke. Pelanggaran di sini belum. Pelanggaran. Nah, coba. Saya belum ke sini nih. Coba, dapat nggak? Nah, tampilkan haknya. Oke. Sekarang bentuk 3D viewer-nya. Nah, yang digambar tuh yang 3D viewer-nya. Bilang aja tunggu dulu tanya dulu. Di belakang. Nah, tidak ada yang salah kok. Ini Pak. Ya. Ini lanjutin aja. Karena bukan yang itu, Mbak. Atas, pojok kanan atas. Pojok kiri. Nah, itu. Oke. Itu yang digambar. Bentuk 3D-nya. Baik yang etanol maupun yang oktan. Tapi yang diminta etanol dulu. Etanol dulu fokusnya ya. Sudah? Itu bukan tidak bisa dipencet. Emang harus dipakai ini ya kan? Itu dibuat dulu strukturnya. Buat dulu. Nah, etanol. Etanol C-nya berapa? Kedua. Oke. Terus tambahin apa lagi? Oh, ini O-nya nih. Oh, pakai di sini. Yes. Oh, iya. Mana nih? Berapa? Satu apa dua C-nya? Coba ke sini. Set. Nah, dah. 3D. Tapi belum ini ya. Tools add explicit. Nah, baru tuh. Save. 3D viewer. Sudah semua? Gambarkan, jangan lupa di kolom yang sudah diberikan. Etanol. Ada di LKPD. Kok bisa dari sini? Ini foto apa? Oh, foto. Kirain bisa dari handphone. Nice banget. Saya coba download tiket tuh. Iya, emang dia buat komputer kan, Windows. Buat Windows, available for Windows, not Android. Sakit hati atau sakit? Nih. Nah, Eksplisit. wih, bawa 2, keren. Berarti explore semuanya nih. Bahkan bawa 3, cuma itu nggak bisa ya. Coba. Saya melihat. Mana kalian tuh? Bukan laptop sih. Yang itu? Ya udah ini aja. Biar ada bentuk gambarnya. Kan ini harus digambar. Sini ke sini. No, not like that. Nah, Ini satu maksudnya apa? satu di OH, satu di oktan. Nggak ngerti tuh. Iya. Kok moving terus? Dah. Sekarang gambarkan di sini. Gimana bentuk 3D-nya? Ya, maksudnya itu kayak miring kan, nggak lempeng dia kan? Cuma lempeng tuh. Ikut yang gambar ini ya Pak. Ya. Kalau gambar kayak gini boleh nggak? Coba kembali dulu. Coba ke sini dulu. Ya. Nah, kok gitu sih? Clean structure. Coba gini. Terus. Nih, lihat
Apa namanya? Coba bukan lem sih, template. Option apa? Ada modenya option atas. Nah nih, set struktur. Pilih yang mana, salah satu aja. Bawah. Ya, yang mana aja, Ge. Udah terus, klik. Yes. Oh, beda kecil dong. Ya, terdiri. Ini oh ya, terus ini itu bisa. Gelap gitu ya. Enggak, Mang Wati agak sesuatu yang belum diinstal di sini. Ya udah semua ya. Hai. Etanol aja, mana aku nggak tahu. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, perhatikan semua. Kita sudah buat untuk tahu yang mana etanol, yang mana oktana secara 3D. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu yang mana yang oktana dan etanol? Ini apa namanya? Etanol ya. Kan udah buat kan? Dapat ya? Berarti ini apa? Oktana. Nah ini 3D nih bentuknya kan? 3D itu. Lihat sudutnya ya. 3D. Enggak 2 dimensi, kalau 2 dimensi atas bawah doang, tapi dia bentuknya 3D tuh. Di sini ada sudutnya, kalau kalian nanti cek sudutnya berapa bisa di situ, ya. Oke. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, mana yang memiliki jumlah emisi CO2 terbanyak? Mari buktikan secara matematik. Nah, ini yang kita mau buktikan. Kita kalau berstatement tidak boleh hanya statement, kita harus bisa membuktikan secara data. Nah, manakah polusi terbanyak, BBM atau BBN? Sekarang buat reaksi pembakaran. Buat reaksi semuanya di tugas kalian tuh di LKPD. Buat reaksi pembakaran etanol sama oktana. Fokus semua ke bagian berikutnya, ke bagian yang matematik. Ini dia. Silakan kerjakan yang bagian matematik. Kerjakan yang bagian matematik. Cukup gini. Ini kan diganti ininya. Nih, yang bagian matematik saya arahkan saja buat reaksi pembakaran antara oktana sama etanol. Oktana berarti kan C8, etanol kan C2H5OH. Kedua-duanya dibuat reaksi pembakaran. Tahu ya? Iya, menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau etanol sama oktana produk pembakarannya sama atau beda? Beda. Sama dong. Sama, namanya dibakar. Sama-sama organik, sama-sama dibakar, produknya selalu menghasilkan CO2 sama H2O. Nah, gambarin dulu. Lalu jangan lupa disetarakan. Kita akan lihat. Buat dulu aja. Langkah pertama, buat dulu reaksi pembakaran antara oktana sama etanol. Apa? Udah pas. Ya, buat dulu reaksinya. Buat dulu reaksi pembakarannya. Pembakaran etanol sama oktana. Ih, bagus. Oke, di situ C-nya sudah setara belum antara C sebelah kiri dan C sebelah kanan? Yang oktana C-nya berapa? 8. Oke, terus kalau udah seimbang, sebelah kanan CO2-nya berapa? Koefisiennya? Dalam kondisi satu dulu, satu molnya si oktana. Dalam kondisi
oktananya 1 mol. Coba tunjuk mana yang oktana 1 mol. Nah iya yang itu. Kenapa bisa ngomong 1? Karena kondisi harga Nah, kita kondisinya 1 mol dulu ya. Yang itu kan dalam rangka biar nggak desimal kan. Nah, 1 mol dulu pokoknya. Nah, udah ketemu, berarti perbandingannya adalah 8 CO2. Oke, yang di bawah berapa CO2 perbandingannya? Yang ini. Berapa? 1/2 ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, kamu bisa masuk ke dalam 1. berapa selisih emisi CO2 yang dihasilkan jika kita menggunakan bioetanol dibanding Berarti asumsinya dua-duanya dibakar dalam keadaan 1 mol. Si oktananya 1 mol, si etanol 1 mol. Berapa mol yang dihasilkan CO2 dari masing-masing pembakaran? kalau berapa mol yang hasilkan Nah, CO2 kalau yang ini 8 8? kalau yang ini 2 Good. Good. Cepat nyampe. artinya Itu juga pintar. 8 kali 2 adalah 8 ini ambil dari 200 Nah, tapi next-nya adalah you have to change bahasa Inggris. Harus dirubah ke gram. iya bioetanol tadi udah How to convert mol to gram? bioetanol tadi udah Kayaknya udah belajar nih. bioetanol tadi Gimana ngubah mol ke gram? apa 8 Udah belajar kan? udah Gimana ngubahnya? Tuh. Massa sama dengan good. MR-nya berapa tuh? Itu saya kasih tahu. MR relatif. MR-nya berapa tuh? Tuh, lihat tuh. Itu sudah saya kasih tuh. Etanolnya itu 46, oktananya 102. Dah, itu udah saya kasih tuh. Ini udah hampir selesai deh, udah 95%. Ayo. semuanya Pak Enggak, yang ini nih. ini kan dengan membutuhkan 1 mol bahan bakar untuk menempuh daya untuk berapa tukang Pertama buat lu reaksi pembakaran sudah. Reaksi pembakaran oktana sama etanol. Mana? Buat pembakaran. Lalu setarakan reaksinya. Oke. Kelompok 1 hampir selesai ya. Udah selesai. 6 gram kan jadi 1 gram dikurangi Iya, sorry ini ada patahannya, saya patahin. Tangan saya malah isi. Nah, jika sebuah kendaraan membutuhkan 100 mol. Nah, pertanyaan nomor 2. Ternyata sebuah kendaraan membutuhkan 100 mol bahan bakar. Compare mana yang lebih banyak antara si etanol sama si apa nih Pak? Per mol. Jadi pakai saja. Berapa Boleh. total penghematan? Total penghematan. Ini gimana? Ini kabarnya gimana? Untuk hitungan kita pakai yang di sini. Reaksi pembakaran dulu. Reaksi pembakaran. Saya pakai masalah Ya, mana coba lihat reaksi pembakarannya sudah belum? saya hitungnya dari sininya. Dari Gak bisa begitu. Ayo, dites dulu reaksi pembakarannya. Di belakang aja biar mana nih kesos ini. 36 jadinya, 435. jadi MR sama Terus dulu reaksi pembakaran. apa sih? Mana reaksi pembakarannya? Oh, kamu udah bisa jawab. Gimana cara jawabnya? Salah nih. Salah ya. It's hard. Yang mana Pak? Ini kan senyawa A komponen besi oktan 1 mol menghasilkan 25 gram emisi CO2. Senyawa B 1 mol menghasilkan 300. Nah, saya kasih step by stepnya aja deh biar ini kayak gini masih belum mengarah kepada jawaban yang tepat. Kita perlu mengubah dulu ke 1 mol. Coba buat reaksi pembakarannya. Si oktana sama si etanol. Tadam, ini 3D. Iya, cuman kamu yang sekarang fokus ini dulu etanol ini Mbak. Udah. Mana etanol bentuknya? Ya udah, sip. Lanjut ke berikutnya. Enggak, karena kita ini udah pernah dikerjakan semuanya. Nah, sekarang ke sini. Ini udah. Gimana caranya? Coba jelaskan.
Berapa saya yang Kalau ternyata ini minta nomor 2 itu 100 kali gimana? pakai selisihnya Pak, jadi selisih dari dan itu dicari, habis itu kita kasih gratis. Jadi 100 kalinya saja karena 100 mol. Oke, di situ terakhirnya apa kesimpulannya? Kemudian bahan bakar balik di apa namanya di bahan bakar Ada nggak keterangan kalau begitu berapa persen perbedaan pengurangannya? hampir 50% Pak. Hampir 50%. Oke. Sip. Sudah semua ya? Dah, sekarang terakhir. Sains sudah, teknik sudah, engineer sudah, M sudah. Nah, kita sekarang mulai membuat struktur etanol menggunakan lilin. Nah, hari ini kita main-main lilin. Sudah bawa sedotannya? Nah, ada guntingnya? Nanti kalian buat ini kayak atomnya ya. Kalau tahu atomnya itu sama, ya jangan beda-bedain warnanya. Kalau tahu itu C, ya berarti C-nya warnanya harus sama gitu ya. Boleh tolong perwakilan satu orang ngambil ke sini. Ini saya sediakan nanti warnanya ini sudah saya bedain. Setelah kamu mau anggap ini C-nya, ini H-nya, ini O-nya bebas ya. Sorry tangan kiri. Ada kelompok kan? Yes. Nanti kalau habis bilang aja. Ih, cucu banget sih. Ih, cucu banget sih. Saya nggak mau happy. Kamu warna hitam harusnya, sabuk kamu hitam kan? Dah. Oke, yang kalian buat apa? Yang kalian buat adalah etanol dan oktana. Ini contoh yang metana nih. Nih. Metana. Saya pakai sedotannya, saya gunting-gunting biar nggak terlalu gede gitu ya. Kenapa di sini besar? Silakan nanti pikirkan. Kenapa ini lebih kecil? Silakan pikirkan. Ayo, sekarang buat. Dan kenapa saya nggak lurus, agak bengkok, miring? Ya, silakan pikirkan kenapanya. Ayo, silakan bekerja semua. Kalau ingin tahu bentuk 3D-nya, kembali lihat yang di Chem Sketch-nya gitu. Ya. Apa namanya? Sudut. Sudut. View lagi. 3D viewer. Oke. Mana angle? Ini pegang ini. Nah, ya. Yang pinggirnya yang mana? Itu fixed angle rotation. Iya, bisa. Ah, itu dia. Nice. Itu ada. Coba di move in. Apa di zoom in. Bisa di zoom in. Mana ya? Mungkin satu aja kali dulu cek, baru nanti. Sampai sini gimana? Nah, ya dapat molnya kan? 2:1 bandingnya 1:8. Jadi perbandingan molnya berapa antara CO2 yang di oktana sama di etanol? 1:2 kan? 8:2. 8:2. Ini koefisiennya berapa? Oktana. Oh, ini berarti bisa dibagi dulu ya? Jadi satu. Jadi jangan pakai yang ini. Kenapa? Karena permintaannya kan dalam bentuk 1 mol. Nah, kalau 1 mol koefisiennya berapa? 1. Ini kalau misalnya awalnya 2. Nah, ini kan 2. 1, ya kan? Berarti perbandingan itu 2:8, 1:4.
Ya, satunya 2/8, satunya 1/1. 2/8, 1/4. Ya, oke. Nah, berikutnya kamu cari mol-nya. Udah cari mol, berarti sini kemungkinan 800 mol gitu kan. Ini 200. Lalu convert ke massa. Tadi massa rumusnya apa? Mol kali, massa sama dengan mol kali MR. Ya, gitu. Udah tahu belum rumusnya? Apa? Oh, yang depan. Mol sama dengan, Selisih pertama maksudnya apa tuh? nah maksudnya berapa massa mereka setelah dalam bentuk 100 mol, lalu kurangin, itu selisihnya. Oke? Oh, ini yang ini cewek-cewek yang buat. Oke, cowok-cowok mikir-mikir. Bikin boneka Octana dan etanol. Yes. 3D. Yang saya nilai adalah keakuratan kamu dalam membentuknya. Baik ukurannya, baik sudutnya, dan warnanya. Octana and etanol. Tadi gimana? Kan udah. Nah, tulis. Massa sama dengan mol kali MR. Oh, ini yang apa? Jembatan. Stoikiometri. Ya, kita mau belajar. Molnya yang ini. MR-nya, MR si CO2 berapa MR CO2? Jodoh itu kan berarti 12 tambah 2. 44. 14. Oh, kali apa ini? Kali apa nih? 12 tambah 32, 44. 44. Oh iya, bikin bukan bikin ya, Pak. Oke? Ya. Banyak kan? Cukup gak? Kalau nggak cukup, ini apa Pak? Ini saya bikin, kalau nggak cukup minta ke saya lagi aja. Tadi kita Heeh. kayak Adek, moving dong, lagi buat-buat ya, seru tuh, lagi buat-buat kayak gitu di sini. Oktananya 1 dong, etanolnya 1. Ngapain oktananya dibuat 2? kalau misalnya halu, pakainya tuh biru, hijau, berarti etanol Pintar banget, Masya Allah. Hah? Etanol sama oktananya dibuat, memang instruksi dibuat tadi suruhnya. Nah gitu. Memang yang mana yang H, yang mana yang C? Terus? Iya benar. Nah, yang Kenapa lebih kecil yang H? karena hajarannya. No. 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 That's so sad. Oh my god. Nah, itu lagi dia ngebuat-buat itu tuh asik lagi direkam. Mana yang H? Enggak sih yang ini. Ah iya. Kenapa yang H kecil? Karena kecil satu, Pak. Apa yang satunya? Karena masanya. Bukan masa namanya. Pelajaran kita kelas 10 waktu itu. Masa No. Yang membuat perbedaan ukuran tuh apa? Antara lingkaran besar sama lingkaran kecil yang membedakan apa yang membedakan? Lingkaran kecil sama lingkaran besar. Bentuk sama-sama bulat, Mbak. No. Relatif. No. Beli keluar, Pak. Kalau dalam matematika lambangnya R. Rumus lingkaran lambangnya R. Apa R? Kan rumus lingkaran luasnya apa? Pi R kuadrat. R-nya apa? Jari-jari. Perbedaan di antara keduanya apa namanya? Jari. Ukuran molekulnya dibedakan dari jari. Gitu. Memang H itu jari-jarinya kecil karena elektron cuma berapa? Cuman satu ya. Gitu. Halo. What's going on? Everything is okay? itu katanya itu nggak bisa berdiri Pak. Gak bisa berdiri. Karena kekecilan kapasitasnya. Sudah Pendekan ya? kependekan bisa jadi. Tapi dia juga bisa jadi kebesaran kan Pak?
yang paling mungkin adalah sedotannya terlalu kecil. Tapi yang ini juga cabangnya. Kedua ini belum 3 dimensi nih, ini masih 2 dimensi bentuk sebenarnya. Nah, ayo gimana nih buat saya aja kalau gitu ya. No, itu ini 2 dimensi, pipih ya, bentuknya pipih kan. Lihat punya saya, ini nggak kayak gini kan. Ayo coba kita ulang lagi. Apa sih itu ada apa sih? Apa namanya gue lupa. Option. Ya di option dulu, nah option. It's tried. Dia sudah coba. Taruh. Udah anehnya. Mana? Udah jadi. Kalau ini nggak cukup ya, ini cukup buat di Hanya 18 ya harusnya ya. ini udah 18 nih. Yes. Nah ini yang buat apa tadi? Karena Iya oktananya. Nah berarti yang buat etanolnya itu hidrogennya kita pakai ini. Oksigen. Hidro- Oksigen. Bapak boleh minta lagi coba lagi. boleh. Warna pink. Warna pink. Tapi ntar dulu. Kurang berapa lagi? Yang etanol mana yang etanol? Coba buat dulu etanol, saya mau lihat. Kita mending buat etanol dulu ya. Coba buat etanol dulu. Agak tadi kita. Ih, seneng ya motong-motongnya. Ketahuan dari wajahnya motong-motong. Saat ngitung kayaknya gini. Satu. Itu udah 2 nih. Ini udah 2 nih. Ini oksigennya. Kecilin lagi. Tapi memang dibanding C sama O lebih besar mana? Oh ya udah gede. Coba C nomor masanya berapa? 12. 12. O 16. O 16. Berapa kulitnya masing-masing? C berapa kulitnya? C-nya 12 ya. Coba konfigurasi elektronnya. C nomor atomnya 6. 6. Oksigen nomor atomnya 8. Kalau dikonfigurasi 2 dan 4, satu lagi 2 dan 6. Kulitnya berapa masing-masing? 2 doang kan? Berarti bedanya nggak jauh gitu. Jadi bedanya nggak jauh. Ini mati, Bu. Oh. Orangnya 2. Bro, jangan banyak-banyak, satu aja. Lebih kecil lagi buat hidrogen, jangan segede itu. Lebih kecil lagi buat hidrogen. Ya Allah, gede-gede banget sih buatnya. Jangan gede buatnya. Ini nih, butuh berapa? Saya kasih satu lagi ya. Saya kasih satu lagi ya. Itu kecilin lagi hidrogennya, pokoknya dapat 16 aja. Kan yang tanya itu apa penghematan gas emisi CO2 kan. Nah, saya diketahui kalau 1 mol itu si senyawa A itu menghasilkan 20 gram kan. Senyawa B menghasilkan 13 gram kan. Berarti dalam 1 mol itu bedanya kan 12 gram kan. Hanya ini selisihnya 700 mol. Berarti penghematan CO2-nya berarti 700 kali 12 gram dong, Pak. Nggak usah pakai MO segala. Lebih benar pengajaran kita tuh coba baca paling terakhir. Yang tanya kan ini, Pak. Jadi itu angka kasar. Jadi kita ambil warna pink. Iya nih. Kalau ini maksudnya apa, Pak? Selisih PMol dikali 100 mol. 100 molnya dapat dari mana, Bang? Itu asumsi bahwa dalam berkendara dibutuhkan 100 mol gitu. Seandainya kalau saya berkendara membutuhkan 100 mol bahan bakar baik oktannya. Jadi saya udah sebelum PMol dikali sama Ya. selisih mol. Ya. Itu betul, Pak? Tuh. Enak nih main lilin anak-anak.
Malah suka. Apa ya? Yang ada aja bahasa Inggris. Gitu ya? Oh iya iya. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah buat Oktana? Etana udah? Wow. Coba kita lihat dulu kelompok Kenzi nih. Paling cepat nih Kenzi nih sama timnya nih. Besok-besok Kenzi bisa aja mas Ganes. Ya. Mana Etano? Oke, saya mau bertanya terlebih dahulu. Kenapa ukuran C lebih besar daripada ukuran H? Karena C itu mempunyai nomor atom Bukan, karena masyarakatnya lebih besar karbon. Ada yang mau nambahin lagi? Ini baru dua pendapat. Ini bilang nomor atom, ini masalah relatif. Ada lagi? Ada lagi? Golongannya beda. Oke, ada lagi? Secara jumlah kulit. Hidrogen itu cuma satu, sedangkan karbon dua. Karbon ada dua. Gedean mana berarti? Ya, cukup. Terus sudutnya. Berapa sudut yang terbentuk dari antara C sama H? Ada kok di apps-nya tuh, sudut angle bond. Gimana nih? Kalau nggak salah di sini nih. Coba bisa Pak? Ada tulisannya tuh. Mana angle? Mana angle? Nah, mana angle? Dah. Coba mana? Klik aja, klik kanan. Enggak, klik ini. Pak, ya. Di gini nih Mbak, jadi nggak ada sudutnya. Di sini aja bisa ketahuan sudut. Sini ada nggak bon-bon? Cari. Ini dilihat Google, Pak. Jangan. Gunakan aplikasi. Cara melihat apa namanya? Karena beda nanti saat dia ketemu C sama O, beda. Oke, C sama H beda. Di laptop. Tuh, Pak. Lagi lucu-lucu sih, Pak. Lagi lucu-lucu. Saya nggak bisa HP sama sekali lagi. Ayo. Jauh banget ya bedanya. Yang etanol berapa gram, oktana berapa gram. Jauh banget bedanya kan. Segini ya selisihnya kan. Oh, persian mana berarti? Kita akan buat nanti. Nanti minggu depan kita ulangan. Rabunya praktikum. Gimana Yes? Sudah belum tim ini? Sudah belum? Ya, Pak. Pakai yang ini nih sudutannya yang kuat, jangan yang ini. Nyatakan lupa. Coba lihat. Kayaknya udah ngarau banget. Ini buat etanol. Ngarang banget kayak ini. Nih, saya tanya nih. Ini berapa C-nya? 4. 4. Ini? Dua. Perwakilan. Aldo. Ganes. Ayo dah. Ganes.
ambil HP ke sini. Oh, Ya. gitu. C2H6 oh di sini. Bukan C2H5. Udah selesai, harusnya dia udah pulang 13.55 harusnya. Cuma kan telat mulainya kan, jadi kita pembelajaran. Ini momen mereka yang paling disukai nih, makanya lagi asik-asiknya. Momen ini lagi disukain. Gak mungkin kita batasi lagi seru-seru. Kamu apa? Ini dulu kelas 10 gimana, Pak? Sini, coba sini. Nyaman dia bener, tapi dia selengean. Tapi dia menurut Dulu katanya Ulang nggak pernah lulus sama Pak Wiranda katanya, bener nggak? Baik. Oh, dekat rumah saya? Oh, main dong ke Rumah Jaya. Dekat tau? Kan di mana rumahnya? Koja. Lewat alat anjing Priuk, lulus bisa ke Rorotan, bisa ke Rumah Jaya. Main gitu. Oke deh. Mau nanya jadi Oh, mau nanya. Wait. yang saya udah buat kan udah cair juga. Hah? Yang ini kan udah cair kan. Ya. Oh, apa ini udah tinggi belum Pak? Ini udah tinggi Pak. Rasa saya buat doang aja. Lebih mudah mencontohkan daripada menjelaskan. Nah, ini MacBook ya? Nah, HP. Tadang. Loh, bentar, harusnya ini nggak begini bentuknya, bentar. Kita hilangin. Sama kayak yang tadi Pak. No, it's different. Sudutnya harusnya 109 derajat. 109 Pak. Mestinya 109. Ini kan nggak ada hanya kan? Iya. Kita tampilkan hanya. Kayak itu. Itu kayak yang bawah Pak. Nah. Tadi nggak bisa deh kita pakai. Nah, dia kayak gitu jadi jelek tuh, jadi lurus tuh, ngerti gak? Beda kan? Ya kan? Oke. Ya kan? Beda kan? Masih Pak. Ya. 3D. Yes. Warna apa? Ini apa sih ini namanya? Itu punya warna apa? Itu sebagai atom apa? Gede amat karbonnya. Gedean. Ini gede soalnya tadi. Masih kecil ya? Ya udah kalau mau ngambil yang kuning aja satu tuh. Kuning satu ambil. Etanol sudah ya, tinggal Oktana ya. Nggak boleh lurus. Oktana bentuknya gimana kalau 3D? Nah iya, nggak lurus. Ini mah sate. Sate. Oke, baik. Usus. Gimana? Kalau sudah tanda di bengkel gimana? Gini aja. Ada kunjungan klub. Buat ini kayak kalau misalnya sudah tanda di Terus baru ditempel gitu. Nggak bisa suka. Kalau Kanza mikirnya jelek, kalau Kenzi mikirnya sudutnya. Apaan dari apaan? Ada gunting kuku nggak di rumah? What? Saya melihat ada yang panjang kukunya. Sabar, saya enggak ada kuku. Oh enggak, itu maksudnya tuh. Oh, itu bukan terapi. Itu juga tuh. Buat motongnya apa? Saya ada Astagfirullah. Saya nggak ada kuku loh Pak. Nggak ada kuku salah juga. Kukunya pendek maksudnya. Iya. Kalau nggak ada kuku salah juga. Gitu deh. Ya.
Oke, nih. Biru aja, biru ya. Wih. Saya kasih waktu deh, 5 menit lagi ya. Habis itu selesai, kumpulkan KPD-nya. 5 menit lagi, oi. 5 menit lagi, 1:13. Harus selesai sekarang. Neo apa? Duh. Oh, ini ya, oke. Yang ini. Belum kok. Udah kok, 10 menit lagi. 5 menit lagi. Udah, harusnya kita udah pulang sebetulnya. 13:55 pulangnya. Tapi kan telat yang mulainya kan. Cepet, tapi hari Jumat masih belajar habis itu. Kalau sekolah-sekolah lain kan habis Jumat nggak belajar. Kita masih belajar sampai jam 3. Gitu. Rabu, Kamis, sama Selasa. Rabu enggak, Kamis. Selasa baru 1:30. Jumat malah lanjut sampai jam 3. Harusnya enak kayak gitu kan, dilambatin semua. Jumat habis zuhur udah. Nggak apa-apa. Kelompok 1 gacor. Kelompok 2 jangan kalah, kelompok 2. Ayo. Kelompok 1 sudah semua selesai. Samantha pastikan sudutnya 109,5 derajat sudutnya. Tadi saya kasih tahu 109,5. Sebenarnya bisa tapi saya agak lupa di mana toolnya gitu. Mending 3D-nya aja buat 3D-nya, Nah, 3D-nya ini salah. Karena seolah seperti 2 dimensi. Itu yang setiap hari kita kerjakan. Nah, kita harus buat 3D-nya. Coba kembali lagi. Back dulu X. Nah, kemudian ke sini 3D optimization. Oke. Kemudian baru ke 3D viewer. That's it. How could you? That's very simple. Kalau teamworknya good, teamworknya must be good to finish all this task. Okay. Remember 3D optimization, okay? 3D. Pak, saya yang buat, Pak. Kurang nggak? Kalau kurang bilang aja. Apa? Nge-lag? Berarti laptopnya aja. Ya betul gitu, berdiri ada kakinya. Agak V bentuknya, Tante. Nah ya. Yes, that's right.
Mungkin salah bagi kelompok nih kayaknya. Jangan digabungin tuh. Ini kayak salah bagi kelompok nih. Kelompoknya. Lah iya, mana? 1, 2, nah, salah kelompok lagi nih. Ke bawah dulu sekarang. Nah, setelah next ini ke bawah, next ini ke bawah. Nah, ya. Enggak, dia kan satu ke atas, satu ke bawah. Kalau ini udah ke atas, sorry. Ini kan ya, sebetulnya ini udah di atas, berarti ini ke bawah. Kalem. Kayaknya efek dari kukunya panjang itu. Jadi ke bawah gini gitu. Ke bawah. Efek kuku panjang ke bawah lilinnya jadinya. Ini yang isi itu kita sama Bahaya. Tapi pastikan cek dulu. Kira model 3D strukturnya sudah sesuai belum? Iyain aja Pak. Izinkan saya mewakilkan Bapak untuk memberikan nilai kelompok 1 ini yang terbaik. Ya. Izinkan saya. Ini kayak sepatu. Perbedaan cowok, kalau cewek di sini, kalau cowok ketawa, kalau cewek merasa. Nah, begitulah. Di pan aja. Ya, nggak apa ya. Coba. Jumlah atom dan ikatan benar. Kerapian dan kreativitas model tidak. Ya udah cukup. Benar. Ayo, waktunya sudah habis nih. Siapa yang sudah? Ayo, ini udah bagus nih. Nah, tapi ini nggak 3D nih karena nggak bangun begitu. Ini aja kamu udah salah bentuknya. Ini bukan 3D tahu. As. Nih. Harus 3D itu gini nih. Ke sini dulu. Bisa lagi. Nah, bos dulu nih. Ini dulu Pak. Yang ini Pak, yang ini. Hah? Ini mau dapus? Iya, ini kan. Iya, terus. Nah, terus. Taruh. Apa? Betul. Audit ya? Oke. Saya 8 coba buat lagi. Saya 8. Apa? Oke deh. Sebentar. Karena waktunya sudah habis. Ini kuning. Saya ingin perwakilan saja satu kelompok yang sudah berhasil buat. Saya lihat kelompok 1. Sudah berhasil buat etanol? Sudah. Saya minta presentasikan etanolnya saja. Kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa ukurannya bisa berbeda? Kenapa pilih warna yang berbeda? Silakan. Satu aja dulu. Etanol aja, etanol. Ya. Silakan kelompok 1. Tadi kan udah bagus tuh etanolnya udah jadi. Udah saya iya-iyain. Ayo. Kuat nih sejam. Overall ring. Oh, diterakin biar mudah bawanya. Gitu. Ditaruh di bawah. Ini aja Pak, kan sini. Iya. Yang itu dulu. Saya minta di bawah. Ulang Pak. Tidak usah ulang, yang ada aja saja. Udah ada Pak. Ada Pak, itu ulang dulu lagi. Tadi gimana? Iya.
Bisa mejanya aja. Bisa ini sama gue, percaya dah. Bersama-sama aja. Angkat 1, 2, 3. Masalah, bapak itu masuk. Nggak bisa, Pak. Bisa. Berapa? Apa nih? Yaudah, jangan definisi dulu. Ntar kita ngomongin. Mau. Hati-hati ya. Kerja sama, tetap buka. Kata kosong. Kita kerja sama. Tapi, Oh gini. enggak. Di sini. Enggak. Kalau gue sendiri takut jatuh. Tahan. Ini kan bisa tarik kalau nggak kata gue kita bagi jadi 2 bagian. Yaudah nih coba kerja di coba ini. Tapi pegangin Nafi, beda sama men. Ya, coba banget guys. Kita tinggal berarti kan. Nah, kalau kita benerin di sini. Dah. Yo, Sabar ya. Mulai kegaduhan ini. Boleh geser apa? Atau ada yang lain? Oh, sudah ternyata. Ratu mah sudah. Keren. Gimana kelompok 1 jadi mau maju? Berarti kelompok ini dulu yang sudah siap. Kelompok 6. Kelompok habis ini habis kelompok 1, kelompok 6. Ya. Dah, ya. Tunggu. Nah, bisa dimin. Udah cepetan, nggak apa sih, kita udah cukup. Udah. Udah nggak usah terlalu bagus, Udah. Shh. Oke, perhatikan semua, kita dengar kelompok 1 berhasil membuat bentuk etanol. Bentuk kamu, kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa ukurannya ada yang besar dan kecil gitu? Silakan, kenapa bentuknya seperti itu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gini aja, setelah dicukupkan, tetap lanjut buat nyelesain tugasnya. Betul. Supaya mereka memfiniskan ini. Nggak boleh gitu ya. Satu oksigen dan 6 hidrogen kan. Nah, itu kenapa ada yang besar dan ada yang kecil? Gara-gara mereka itu memiliki itu jumlah kulit yang berbeda-beda. Jadi jumlah kulit dan jumlah atom yang berbeda-beda. Jadi misalnya ini kan buat nah, kalau misalnya karbon itu ada 12. Jadi kegedean itu nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kalau buat hidrogen itu cuma ada 1. Jadi itu besarnya kecil lah. Tapi kalau buat oksigen itu ada 11 ya kan. Jadi teman-teman yang orange ini kita akan jadikan sebagai atom karbon. Kenapa ukurannya segini? Karena yang pertama kulit elektron dari karbon itu ada 2 dan oksigen itu ada 1. Terus hidrogen cuma ada 1 juga. Ngomong apa sih? Ya, tadi udah mendekati. Yes. Nah, intinya kenapa karbon lebih besar daripada hidrogen, karena secara jumlah kulit dan jari-jari berbeda gitu ya. Dan tadi kenapa oksigen sama karbon tidak terlalu beda, karena jumlah kulitnya nggak terlalu beda ya. Oke, terima kasih, nggak apa, silakan ditutup. Tutup. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir sesi. Nanti teman-teman lain yang belum selesaikan.
Tapi karena waktu tidak memungkinkan, kita cukupkan dulu sampai sini. Dan sebelum kita cukupkan, kita refleksi dulu. Silakan, saya ingin minta satu orang menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Satu orang saja. Apa sih kita pelajari hari ini mulai dari kita dari awal kan sampai sekarang? Apa? Silakan satu orang. Kita sudah belajar apa hari ini? Tadi kan kita dari belajar BBM ya, BBN. Coba kalau gitu gini aja, perbedaan antara BBM sama BBN itu senyawanya apa? Ada yang bisa jawab? BBM senyawanya apa senyawanya? Oke, kalau BBN berani rame-rame kan? Oke, terus secara perhitungan matematika mana yang lebih sedikit emisinya? Satu orang cuma ngomong. Apa? Etanol itu berani kan? Dan mana yang kira-kira bisa berkepanjangan untuk lingkungan? Baik buat lingkungan. Etanol. Baik. Nabati. Baik, itu saja hari ini. Semoga hari ini bermanfaat. Setelah ini silakan langsung kalian coba untuk selesaikan sebisanya. Next hari Senin, Rebo, kita insya Allah akan mengadakan ulangan harian pertama. Oke. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya boleh dikumpulkan. Ayo diselesaikan dulu. Hidrokarbon ini salah satu implikasinya, dia keluar kok. Itu harus taruh di lab kimia itu. Harus taruh di lab kimia nanti. Harus itu. Diabadikan. Nah. Taruh sini dulu. Terus sama-sama bawa ke lab. Foto per kelompok,